Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Stock Request ya, pertanggal 10 Februari 2023 ya, mulai memasuki minggu kedua di bulan Februari ya teman-teman. Nah di Stock Request kali ini kita akan membahas 3 saham utama, yaitu saham Unilever ya, saham ENRG dan juga saham ESA ya teman-teman. Nah, kita lihat nanti apakah di antara 3 saham ini ada yang menarik atau tidak ya. Tapi sebelum ke pembahasan utamanya, seperti biasa aku mau sedikit recap ya menu sore minggu ini ya lumayan. Ya meskipun ada beberapa saham yang kena batas ya, tapi setidaknya overall win rate-nya masih cukup tinggi ya. Kalau teman-teman lihat di grup, ada AHAP, terus kemudian IPPE ya, NICL juga, terus kemudian terakhir ada Laju ya, yang diberikan kesempatan untuk naik hingga 21% gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih bagi teman-teman yang memang mau join free group kita ya silahkan. Nah itu setiap 14.50 ya teman-teman, kita akan 14.55 lah, karena 14.50 itu adalah pre-closing. Jadi kita ada screening dulu 5 menitan. Biasanya 14.55 atau 56 aku baru sharing ya kira menu sorenya apa aja. Dan ini sifatnya tidak pom-pom ya teman-teman, karena saham yang diberikan adalah satu saham yang liquid. Kemudian yang kedua adalah saham yang memang bukan satu saham aja. Jadi kita kasih opsi itu 3 biasanya. Jadi teman-teman bisa pilih yang menurut teman-teman bagus itu seperti apa ya. Jadi nanti ya teman-teman bisa rasain sendirilah bahwa di grup kita itu ya beda ya di free groupnya. Pasti ada aja yang untung dan tidak ada komentar negatifnya. Jadi buat teman-teman yang mau join dan mau coba ya silahkan, karena sifatnya free gitu ya. Itu terkait free group kita. Terus kemudian sedikit overview tentang IHSG ya. Kemarin di hari Jumat ya IHSG sempat drop lumayan. Itu kalau nggak salah sampai minus 1% ya, kalau nggak salah di Jumat kemarin. Oke, sebentar aku coba login Mirai dulu ya teman-teman. Oke, nah ya minus 1,36% ya IHSG kita, tapi di akhir sesi 2 dia sekitar 14.40 itu baru dinaikin ya, rebound gitu kan. Lumayan 13.30 lumayan ada inflow yang cukup besar ke IHSG kita ya. Kurang lebih ini adalah market mover kita minggu ini ya. Memang mostly IHSG kita turun karena 2 sektor melemah. Yang pertama adalah sektor coal ya, batu bara. Kemudian yang kedua adalah ini ya, sektor teknologi yang mulai koreksi. Kalau teman-teman lihat di sektor teknologi ya, IDX Tekno ini minggu ini minus 2,27% ya. Ya minus 7% ya bahkan ya minggu ini IDX Tekno. Jadi menurutku itu adalah memang yang penyebab IHSG kita ya drop lumayan lah minggu ini ya. Drop minus 0,45% ya minggu ini. Oke. Sedikit overview technical ya terhadap IHSG kita. Ya IHSG masih belum mampu untuk breakout resisten di sekitar area 6950 sampai 7000 ya. Dan kemarin itu sempat sebenarnya membentuk ada rising wedge lagi di sini. Ya artinya adalah memang ada potensi untuk reversal. Cuma karena di akhir sesi 2 dia sempat rebound lagi, ya maka kemungkinan besar ini ada potensi untuk dia membentuk yang namanya triangle ya. Kurang lebih ya semacam ascending triangle lah. Ya selama garis trendline-nya ini nggak patah. Ya kalau misalkan garis trendline-nya ini patah, otomatis ya triangle-nya gagal gitu kan. Dan IHSG berpotensi untuk melanjutkan penurunannya gitu. Kalau misalkan tren bawahnya patah gitu ya. Terus secara daily chart tapi kalau misalkan dia berhasil breakout, otomatis ada ascending triangle dan juga di sini bisa kita lihat ada ya inverted head and shoulders lah. Oke. Nah, secara weekly juga masih belum mampu breakout ya. Jadi memang ada resisten yang cukup kuat di sini ya areanya. Dan selama itu memang nggak bisa jebol ya agak berat gitu bagi IHSG kita untuk dia bisa lanjut naik. Oke. Kita langsung aja ke pembahasan sahamnya. Yang pertama saham pertama yang akan aku bahas adalah Unilever ya. Ini sesuai permintaan teman-teman juga. Nah, Unilever ini kalau teman-teman lihat memang laporan keuangan Q4-nya keluar ya, tapi ternyata di bawah ekspektasi market ya, secara year on year dan Q on Q turun ya. Penurunan saham Unilever ini sempat membentuk kayak semacam panic selling di sektor consumer goods ya, di mana beberapa saham sektor consumer goods itu
turunnya juga sempat lumayan gitu ya. Dan performa Q4 Unilever di tahun 2022 kemarin itu merupakan performa yang terburuk ya semenjak di 2019. Jadi secara year on yang turun dan secara Q on Q juga turun. Oke. Kalau nggak salah ya, coba itu karena peningkatan biaya bahan baku yang masih cukup tinggi ya dan itu tidak bisa dikontrol oleh Unilever. Oke, kalau teman-teman lihat. Nah, ini ya bahan bakunya naik sekitar 3 triliun ya, tapi labanya naik kok ya nggak nyampe 2 triliun gitu kan. Itu yang pertama, terus kemudian beban pemasarannya juga naik signifikan ya. Naik hampir 10%. Oke, sekitar 600 M. Ya. Sehingga EPS-nya turun ya. Jadi memang mostly ada dua hal. Yang pertama adalah peningkatan dari HPP yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan omset. Terus kemudian yang kedua adalah peningkatan beban pemasaran yang cukup besar ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di 25 dan 26A ya, kita coba sedikit untuk menilik supaya teman-teman ada belajar juga ya. Nah, yang terbesar adalah memang satu dari beban fabrikasi ya. Terus kemudian juga pembelian. Jadi memang di sini terjadi peningkatan cost ya, bisa teman-teman lihat. Artinya adalah memang harga bahan baku yang Unilever miliki itu masih cukup besar gitu. That's why harga bahan bakunya meningkat gitu kan. Dan di sini kalau teman-teman lihat ya karena memang penjualan itu belum meningkat signifikan ya, that's why dia masih mengalami kerugian dan inilah beban pemasarannya dan yang paling besar adalah mostly di iklan dan riset pasar ya peningkatannya kalau teman-teman lihat ya sekitar 900 ya sekitar 900 poin lah 900 ribuan. Yang kedua ada beban promosi, jadi memang lagi getol-getolnya iklan nih kalau teman-teman lihat ya. Nah, getol-getolnya iklan tapi penjualannya nggak mendukung ya, tapi di sisi lain cost-nya naik. That's why memang terjadi penurunan gitu. Nah, itu secara sedikit overview tentang fundamental ya. Kemudian next-nya adalah apakah ini akan berlanjut untuk turun signifikan ya. Kalau teman-teman lihat ya, ini sebenarnya secara tren dia masih tergolong sideways cukup panjang ya. Dan di sini adalah memang ada area demand area di sini, di sekitar area di sekitar area 4.400-an nih, kalau teman-teman lihat ya. 4.450 lah bisa kita bilang ya, area terdekatnya. Nah, kemungkinan besar kalau aku lihat Senin besok ini paginya mungkin masih akan terjadi yang namanya panic selling ya. Pasti juga masih akan terjadi yang namanya panic selling, teman-teman. Oke. Nah, tapi di sisi lain, nah di sini karena memang dekat dengan demand area ya, kemungkinan besar ini dia akan membentuk ya candlestick hammer dan ada perlawanan di Unilever. Gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman memang mau coba gitu, mungkin bisa teman-teman membuat antrian dekat-dekat area sini nih di pagi hari besok ya. Karena bisa aja dia membentuk candlestick kayak semacam hammer atau doji gitu ya, untuk menunjukkan bahwa adanya perlawanan. Karena kalau aku lihat juga ya di sini fund foreign juga masuk lumayan banyak sebenarnya ya. Kalau nggak salah ini sudah cukup lama ya. Coba kita cek ya untuk ini level ya. Unilever dari tanggal kita lihat tanggal terdekatnya aja ya ketika dia break dari tanggal 7 Februari. Nah, ada KZRXAI ya. Average-nya itu tinggi juga ya di 4.800-an gitu kan. Terus kalau kita cek foreign-nya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, foreign-nya itu rutin akumulasi terus. Oke. Jadi dengan harganya saat ini sebenarnya mereka juga floating loss gitu kan. Dan bukan tidak mungkin mereka itu nambah di demand area karena ya Big Fund juga ngerti namanya analysis technical ya teman-teman. Jadi bisa aja nih mereka men-trigger automatic order gitu dekat-dekat area sini. Karena kan nggak mungkin dan di sini aja dia terus mantul kan. Jadi dia terus menjaga area ini gitu. Tapi ya teman-teman harus hati-hati di mana kalau misalkan pattern ini di breakdown ya. Last support ini di breakdown ya, area support ini di breakdown berarti kurang lebih di 4.450 ya kita bisa bilang titik lowest-nya. Oke, maka di sini akan ada terbentuk pattern yang namanya
head and shoulders ya. Ini adalah left-nya, ini adalah head-nya. Oke, dan kemudian ini adalah right shoulders-nya. Dan ini sifatnya cukup panjang di mana periode terjadi dari Mei sampai Februari. Berarti kurang lebih ya hampir bisa kita bilang hampir setahun lah ya. 8 atau 9 bulan kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan titik lowest-nya ini dijebol, otomatis yang terjadi adalah ini koreksinya bisa dalam, teman-teman. Ya, koreksinya bisa dalam dan Unilever bisa turun ke bawah lagi ya. Jadi itu viewku terkait Unilever ya. Jadi mungkin Senin besok akan ada perlawanan karena dekat dengan demand area. Jadi kalau misalkan asumsi teman-teman dapat barang di 44, ya anggaplah 4.500 lah teman-teman, buat antrian dari 4.500 terus kemudian lah support di 4450. Oke. Nah, maka teman-teman bisa set target, mungkin target price area di yang nggak usah jauh-jauh dulu lah ya, ke resisten terdekat mungkin di 4.700. Kalau misalkan naik lagi mungkin bisa ke 4.800 ya. Jadi itu menurutku ya. Jadi menurutku sih ini secara performance agak kurang bagus, memang agak riskan gitu ya untuk Unilever ya, karena bisa jadi penurunan ini sifatnya adalah memang ya berpotensi untuk permanen ya. Tapi kita harus cek juga di kuartal selanjutnya seperti apa ya. Apakah cost-nya masih naik tinggi atau malah beban atau malah penjualnya mulai meningkat gitu kan. Jadi kita harus cek di kuartal selanjutnya sih. Dan baik lagi kalau misalkan ini dijebol secara teknikal berarti ini sudah nggak bagus gitu ya. Itu untuk Unilever. Kemudian yang kedua ada ENRG. Nah, ENRG ini memang ada isu cukup bagus di mana ENRG ini mulai masuk ke indeks MSCI ya. Sudah di-announce juga bahwa ENRG ini merupakan salah satu saham yang memang akan masuk indeks MSCI dan dia sudah di breakout trendline atasnya gitu ya. Jadi ini trendnya sudah di break gitu kan. Sebenarnya ada potensi yang cukup bagus ya. Itu yang pertama. Secara tren dia mulai ada tanda-tanda reversal awal ya. Di sini ada double bottom, cuma double bottomnya nggak besar ya. Double bottom kecil. Kemungkinan besar yang terjadi adalah skenario-nya mungkin dia akan naik ke dekat-dekat sini, oke. Terus kemudian ya ini dia akan turun ke sini dan kemudian dia baru naik lagi ke atas. Ya ini adalah memang skenario yang menurutku paling possible gitu ya untuk ENRG itu sendiri. Oke, kalau kita cek dari Fibonacci-nya sebentar. Ya, dari Fibonacci-nya pun dia sempat menguji area 61,8 cuma gagal ya, belum berhasil break. Jadi kemungkinan besar dia akan mencoba untuk nguji lagi area atas ya. Tapi kalau misalkan gagal otomatis dia akan koreksi dulu mungkin ke trendline bawahnya ini dan kemudian dia baru lanjut naik ke atas gitu ya. Jadi kita akan coba untuk buat plan-nya, oke. Untuk ENRG support satu teman-teman bisa put di sini ya. Ini adalah area di mana double bottom-nya di break. Last support teman bisa put di swing low terakhir di sekitar sini, kurang lebih di 246 dan target price area yang aku harapkan adalah dia bisa reach kembali ke 290. Oke. 270. 264, 246 dan 290. Oke. Nah, jadi menurutku kalau misalnya teman-teman takut ya karena risk dan rewardnya masih kurang bagus ya mungkin teman-teman bisa untuk tunggu terlebih dahulu ya. Tunggu misalkan dia pull back baru buy back gitu kan supaya nanti risk dan rewardnya oke. Tapi kalau memang misalnya teman-teman cukup pede bahwa dia akan naik dalam jangka waktu cepat ya teman bisa coba untuk buy. Harusnya sih kemarin ENRG ya di hari Jumat Big Akum sih harusnya. Nah ini ya Big Akum dari BK dan CP. Oke. Itu untuk ENRG dan terakhir ada di ESA ya. Nah, ESA secara tren mulai bagus ya, dimana dia mulai breakout trend line-nya dan mulai membentuk pattern uptrend ya, meskipun di sini sempat ketahan ya. Tapi selama dia tidak jebol swing low akhir di sekitar sini, di sekitar area sini ya, di sekitar 940 ya, ini masih good ya, ini masih good. Terus secara tren mulai ada tanda-tanda untuk dia mau up. Oke, itu yang pertama. Secara weekly chart gimana? Secara weekly chart ya sebenarnya masih
sideways ya, bisa kita bilang masih sideways, rentang areanya di sini-sini aja. Cuma secara daily menarik ya. Kalau misalkan dia berhasil breakout di atas inilah. Ya, jadi lebih ke wait and see dulu sebenarnya plannya ya. Karena harga sekarang pun harga tengah-tengah nih. Bukan dekat support dan bukan dekat resistan juga. Jadi better sih kita nunggu untuk dia breakout gitu ya. Oke. Itu untuk ESA ya, jadi plan tidak akan aku buat terlebih dahulu. Kalau misalkan aku review secara bandermologinya sedikit dari tanggal 13 Januari hingga saat ini ya sebenarnya bandermologinya lebih ke arah netral ya, tidak akumulasi dan juga tidak distribusi. Jadi mungkin dia sempat rebound di sini dan kemudian mungkin ada yang TP dekat-dekat sini. That's why harganya bergerak sideways untuk saat ini, gitu ya. Tapi saranku adalah kalau misalkan mau buy ya teman-teman bisa coba dekat-dekat area 940 karena ini sifatnya lebih low risk ya. Dan ya level supportnya teman-teman bisa put di sekitar sini lah ya, 920-an gitu kan. Dan kemudian area TP teman-teman bisa put di sekitar area 1030 ya. Karena trennya mulai mengarah untuk up, cuma area beli saat ini menurutku agak kurang pas. Oke. Paling gitu ya teman-teman terkait stock request kali ini ya. Semoga bermanfaat dan ada yang bisa kasih teman-teman cuan. Thank you teman-teman semuanya. Kalau misalkan teman mau join free group kita silahkan, nanti linknya akan aku put di deskripsi di YouTube. Dan juga kalau misalkan teman-teman mau coba komunitas eksklusif kita yang memang minggu ini juga ada lumayan cuan dari menu sore ya, silahkan teman-teman bisa join juga. Dan linknya akan aku put di deskripsi di YouTube. Oke, thank you teman-teman semuanya dan see you next video guys. Bye-bye.